wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Alzura Oltelda dengan NIM 200300032 dari program studi Matematika NK. Pada video ini, saya akan membahas mengenai matematikawan George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Pokok pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama tentang mengenai profil dari George Cantor, dan yang kedua mengenai kisah hidupnya, yang ketiga mengenai kisah penemuan teori himpunan, yang keempat mengenai pemikiran mengenai teori himpunan, dan yang terakhir mengenai penemuan-penemuannya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu profil dari George Cantor. George Cantor mempunyai nama lengkap yaitu George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Dengan nama populernya yaitu George Cantor, lahir di St. Petersburg, Rusia 3 Maret 1845. Nama ayahnya adalah George Waldemar Cantor dan nama ibunya ialah Mariam Anna Baum. Ia memiliki istri bernama Feli Goodman dan meninggal di Halle, Jerman 6 Januari 1918. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai kisah hidupnya. George Cantor 1845 sampai 1918 merupakan matematikawan asal Jerman dan merupakan keturunan Yahudi. Beliau dianggap sebagai bapak teori himpunan karena beliaulah yang pertama kali menemukan teori himpunan. Ayah George Cantor adalah saudagar kaya raya dari agama Protestan dan ibunya berasal dari keluarga pemusik dan beragama Katolik. Ayahnya seorang pedagang yang berhasil bekerja sebagai agen wholesaling di Jalan Petersburg. Ibu George adalah orang Rusia yang sangat tertarik pada musik. Setelah pendidikan awal di rumah dari guru pribadi, Cantor bersekolah di sekolah dasar di Jalan Petersburg. Kemudian, pada tahun 1856, ketika berusia 11 tahun, keluarganya pindah ke Jerman. Pada mulanya, Cantor dan keluarga hidup di Wiesbaden. Kemudian mereka pindah ke Frankfurt. Cantor belajar di Darmstadt dan lulus dari Reichsschule di Darmstadt pada tahun 1860. Dengan keahlian yang luar biasa di bidang matematika, khususnya trigonometri. Setelah lulus, Cantor masuk ke Politeknik di Zurich hingga tahun 1862. Keinginan Cantor untuk mempelajari matematika di universitas mendapat hambatan dari ayahnya yang menginginkannya menjadi seorang insinyur. Karena keteguhannya, di tahun 1862, Cantor berhasil mendapatkan izin ayahnya untuk mempelajari matematika. Setelah sebelumnya ia belajar teknik di Hoher Gewerbeschule dan Polytechnic of Zurich. Cantor mempelajari matematika di Zurich, akan tetapi pada bulan Juni 1863, dikarenakan kematian sang ayah, dia mengakhiri belajarnya di Zurich. Cantor akhirnya pindah ke Universitas Berlin, di mana dia berteman dengan Hermann Schwab. Setelah menerima gelar doktor pada tahun 1867, pada tahun 1869, Cantor menyajikan tesisnya tentang teori bilangan. Cantor mengajar di Berlin di Universitas Halle sampai akhir hidupnya. Mula-mula, dia hanya digaji sebagai dosen tak tetap. Tahun 1872, pada umur 27 tahun, dia diangkat jadi guru besar pembantu. Cantor menikah pada umur 29 tahun di Interlaken, Swiss, dengan Feli Goodman. Baru pada tahun 1879, saat berumur 34 tahun, ia diangkat menjadi guru besar tetap. Meskipun gajinya kecil, ia dapat membangun rumah untuk istrinya karena mendapat warisan dari ayahnya. Penemuannya mengenai teori himpunan dan konsep bilangan transfinite atau bilangan lewat terhingga menggemparkan dunia matematika. Tetapi penemuannya itu tidak menguntungkan Cantor. Ia mendapat tantangan hebat dari ahli matematika pada waktu itu, terutama dari bekas gurunya ialah Kronecker.
Ia meninggal di Halle, Jerman pada tanggal 6 Januari 1918 pada umur 73 tahun karena sakit jiwa. Sebab teorinya ditentang para ahli matematika sezamannya. Akan tetapi, sampai sekarang, hampir seluruh orang di dunia menerima penemuan beliau mengenai teori himpunan. Pokok pembahasan yang ketiga, kisah penemuan teori himpunan. Sekitar tahun 1867 dan 1871, Cantor menerbitkan sejumlah artikel tentang topik teori bilangan. Pada tahun 1872, terjadi suatu kejadian yang sangat penting ketika Cantor melakukan perjalanan ke Swiss. Cantor bertemu Richard Dedekind, yang kemudian tumbuh persahabatan di antara mereka. Berikut potret dari Richard Dedekind. Sekitar tahun 1873 sampai tahun 1879, banyak huruf yang diawetkan, meskipun hanya sedikit yang membahas tentang matematika yang dijelaskan Dedekind secara abstrak, yang mana mengembangkan ide-ide dari Cantor. Cantor pindah dari teori bilangan ke karya seni trigonometri. Karya ini berisi ide-ide Cantor tentang teori himpunan, dan juga tentang bilangan irasional. Pada tahun 1873, pada umur 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun, ia terus-menerus menyebarkan teorinya dalam tulisan-tulisan. Sekitar tahun 1874, Cantor menerbitkan artikel di jurnal Strel, yang mana menandai kelahiran teori himpunan. Pada tahun 1878, Cantor kembali menyerahkan karya selanjutnya ke jurnal Strel, yang juga menjadi kontroversi. Kroneker yang berada di redaksi jurnal Strel tidak suka dengan karya Cantor, yang mana membuat Cantor ingin menariknya kembali. Namun, Dedekind membujuknya untuk tidak menarik karya tersebut dan Weierstrass mendukung publikasinya. Akhirnya, karya tersebut diterbitkan, namun karya yang selanjutnya tidak diserahkan ke jurnal Strel. Pokok pembahasan yang keempat, pemikiran mengenai teori himpunan. George Cantor memberikan suatu contoh tentang berbagai himpunan bagian dari garis real dengan sifat yang tidak wajar, yaitu himpunan Cantor. Dalam perkembangannya, himpunan ini sering digunakan sebagai contoh penyangkal, counterexample, karena sifat-sifatnya yang tak wajar tersebut merupakan akibat dari penggabungan teori himpunan, topologi, dan fraktal. Himpunan ini mempunyai sifat-sifat yang unik secara topologis, dianggap tak berdimensi. Himpunan Cantor dikonstruksikan sebagai bentuk di masa selang terbuka yang pendek dan semakin pendek tersebar pada selang dasar 0,1, menyisakan himpunan yang mungkin serupa dirinya, dan mungkin mempunyai suatu dimensi S yang memenuhi S besar dari 0 dan S kecil dari 1. Dalam usaha untuk memahami dimensi himpunan Cantor, matematikawan seperti Konstantin Charles-Theodory dan Felix Hausdorff menggeneralisasikan konsep dimensi untuk menyelidiki bahwa dimensi yang ada mungkin nilainya adalah non-integer. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan yang bertujuan menciptakan teori himpunan deskriptif. Dimensi Hausdorff ini diperkenalkan tahun 1918 oleh matematikawan Felix Hausdorff. Aturan himpunan yang diperkenalkan George Cantor antara lain sebagai berikut. Pertama, himpunan A dan B dikatakan sama jika elemen himpunan A dan B tersebut sama. 2. Himpunan A mempunyai bagian dari himpunan B jika elemen himpunan A merupakan himpunan B. 3. Jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan A subset himpunan B. 4. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan ada sedikitnya satu elemen B yang bukan merupakan elemen himpunan A, maka A adalah proper subset B. 5. Himpunan terdiri dari satu elemen maupun tidak mempunyai elemen. 6. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Selain itu, George Cantor juga menyatakan teorema, for set if there exists set larger than A. In particular, the set of all subsets of A is larger than A. Pokok pembahasan yang kelima, penemuan-penemuan dari George Cantor.
Penemuan terkenal Cantor yaitu teori himpunan. Teori himpunan adalah dasar dari matematika yang benar. Kira-kira pada tahun 1867 sampai tahun 1871, Cantor sebagai pencetusnya menerbitkan sejumlah artikel mengenai masalah teori terhadap bilangan. Penelitian dari George Cantor sekitar 1870 dalam teori rangkaian tanpa batas dan topik terkait analisis memberikan arah baru bagi perkembangan teori himpunan. Dalam materi matematika, himpunan ialah kumpulan objek tertentu yang dianggap sebagai suatu unit atau kumpulan objek dengan properti yang jelas. Awal dari teori himpunan sebagai cabang matematika sering ditandai dengan terbitnya artikel Cantor tahun 1874. Über ein Eigenschaft des Inbegriffes aller realen algebraischen Zahlen. Pada properti dari koleksi semua nomor aljabar real. Artikel ini adalah yang pertama untuk memberikan bukti cepat yang ada lebih dari satu jenis keterbatas. Cantor juga membuktikan bahwa n dimensi Euclidean, ruangan R memiliki kekuatan yang sama dengan bilangan real R, seperti halnya countable, tak terbatas produk salinan R. Sementara, ia membuat bebas menggunakan akuntabilitas sebagai sebuah konsep. Ia tidak menulis kata dihitung sampai tahun 1883. Cantor juga membahas pemikirannya tentang dimensi, menekankan bahwa pemetaan antara selang satuan dan unit persegi bukan terus-menerus satu. Karya George Cantor yang paling berpengaruh pada masa itu, yang diterbitkan oleh Crayons Journal pada tahun 1874, ialah ia mengenalkan konsep himpunan tak berhingga yang lengkap, sebuah inovasi yang membuat dia diakui sebagai penemu teori himpunan. Demikian pula ide-idenya mengenai himpunan, terutama dalam menentukan anggota suatu himpunan tak hingga. Penelitian dari George Cantor sekitar tahun 1870 dalam teori rangkaian tanpa batas dan topik terkait analisis memberikan arah baru bagi perkembangan teori himpunan. Antara tahun 1879 dan tahun 1884, Cantor menerbitkan serangkaian 6 artikel dalam matematik Annalen yang merupakan sebuah pengantar teori himpunannya. Pada saat yang sama, ada oposisi tumbuh untuk gagasan Cantor yang dipimpin oleh Kronecker, yang mengaku konsep matematika hanya dapat dibangun dalam terbatas dari alam nomor, sebagai intuitif. Untuk Kronecker, hierarki Cantor dari konsep tak terbatas itu adalah tidak dapat diterima, karena menerima konsep infinity sebenarnya akan membuka pintu untuk paradoks yang akan menantang keabsahan matematika secara keseluruhan. Kertas kelima dari seri ini adalah Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Dasar-dasar teori umum agregat, diterbitkan pada tahun 1883. Yang paling penting dari 6 dan juga terbitan sebagai monografi terpisah. Isinya kritikan dan menunjukkan bagaimana nomor transfinite adalah ekstensi sistematik dari alam nomor. Ini dimulai dengan mendefinisikan tata baik himpunan, nomor urut yang kemudian diperkenalkan sebagai jenis urutan yang tertib himpunan. Cantor kemudian mendefinisikan penjumlahan dan perkalian dari kardinal angka dan ordinal. Pada tahun 1885, Cantor memperluas teori tipe order sehingga angka-angka ordinal hanya menjadi kasus khusus dari tipe order. Pada tahun 1891, beliau menerbitkan sebuah kertas yang berisi argumen diagonal. Untuk keberadaan sebuah himpunan terhitung, beliau menerapkan ide yang sama untuk membuktikan teorema Cantor yang kardinalitas dari kekuatan himpunan adalah sangat lebih besar dari kardinalitas A. Argumennya adalah fundamental dalam solusi dari masalah untuk menghentikan bukti dari teorema ketidaklengkapan Gödel yang ditulis Cantor pada dugaan Goldbach pada tahun 1864. Pada tahun 1895 dan 1897, Cantor menerbitkan kertas 2 bagian dalam Mathematische Annalen di bawah keredaksian Felix Klein. Makalah terakhirnya yang signifikan pada teori himpunan. Makalah pertama dimulai dengan mendefinisikan himpunan, bagian, dan lain-lain dengan cara yang akan sangat diterima sekarang. Para kardinal dan ordinal matematika ditinjau. Cantor ingin kertas kedua
kedua untuk menyatakan bukti dari rangkaian hipotesa, tetapi harus menetapkan nomor urut. Cantor mencoba untuk membuktikan bahwa jika A dan B adalah himpunan, sama dengan A merupakan subhimpunan dari B, dan B merupakan subhimpunan. Inilah salah satu hypotesis yang terkenal dari George Cantor. In mathematics, the art of proposing a question must be held of higher value than solving it. Dalam matematika, bertanya lebih berharga dibandingkan memecah soal, dari George Cantor. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.